Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya buat konten lagi teman-teman. Langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jadi untuk sekarang saya sudah dapat ide konten ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya, buat teman-teman usahakan nonton sampai akhir ya teman-teman ya, agar tidak terjadi salah paham nanti di akhir video. Oke teman-teman, jadi untuk topik pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas suatu hal teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang menanyakan ke saya, jadi sekalian saya jadikan ide konten aja teman-teman. Oke, jadi untuk konten kali ini saya akan membahas tips cara merawat Ninja 250 Fi yang old seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti biasa nanti saya akan menjadi beberapa poin. Jadi poin pertama itu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa teman-teman ya. Nah, disclaimer dulu, ini nanti saya jelaskan ke teman-teman itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nikmatin aja videonya. Oke, jadi tips untuk merawat Ninja 250 Fi itu sebenarnya simple teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau Ninja itu dia cara perawatannya itu susah-susah gampang. Dan sekarang itu tergantung dari usernya juga ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk poin pertama, tips cara merawat Ninja 250 Fi yaitu oli teman-teman. Oli maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini, kalau untuk oli itu memang di luaran sana itu banyak merek ya teman-teman ya. Nah, dan kalau semisal saya pribadi untuk motor ini, saya untuk akhir-akhir ini tuh sering banget ganti oli di rumah teman-teman. Nah, sebenarnya itu kalau semisal oli itu kan dia udah biasanya udah termasuk maintenance di servis ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sekarang, saya itu lebih sering ganti oli di rumah karena memang tidak ada waktu untuk ke bengkel teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk oli itu sering saya cek teman-teman. Sering saya cek itu maksudnya pada saat motor itu jarang dipakai, itu biasanya kalau saya pribadi itu jarak yang harus ditempuh untuk pergantian oli itu kurang lebih 2000 sampai 2500 km ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman di rumah itu motornya memang jarang dipakai, contohnya seperti saya, kalau motor ini kan biasanya cuma saya pakai weekend sama hari Minggu aja teman-teman ya, dan keluarnya juga jarang. Biasanya saya pakai itu 1 minggu sekali. Dan untuk pergantian olinya itu saya biasanya di 2000 sampai 2500 km teman-teman. Jadi kalau semisal kebalikannya, kalau semisal teman-teman itu
Contoh teman-teman punya Ninja 250 Fi seperti ini, motornya itu dipakai harian teman-teman. Ya, dipakai berangkat kerja atau sering dipakai jalan-jalan sama temen, touring. Nah, itu biasanya teman-teman itu harus pergantian oli itu maksimal ya teman-teman ya, 2000 km teman-teman. Kalau semisal saya sih ya 2000 sampai 2500 itu maksimal ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal oli itu memang harus sering-sering dicek, karena ini motor 250 cc teman-teman. Kalau semisal biasanya kan ada yang oli itu kadarnya sering menguap, istilahnya vampir oli. Itu kalau 250 cc tolong sering-sering dicek ya teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk poin pertama teman-teman. Nah, sekarang kita next ke poin kedua teman-teman. Oke, jadi kalau untuk poin kedua ini masih ada sangkut pautnya juga dengan nomor pertama, yaitu poin kedua adalah pilih merek oli teman-teman. Pilih merek oli itu maksudnya gimana bang? Nah gini, di luaran sana kan biasanya kan banyak yang bilang oli ini bagus, oli itu bagus, wah saya pakai oli ini cocok, wah pakai oli ini enak. Nah, sebenarnya kalau semisal menurut saya semua oli itu bagus teman-teman. Semua oli itu bagus. Yang terpenting dalam tanda kutip itu harus yang original ya teman-teman ya. Semua oli itu bagus, yang penting harus original teman-teman. Nah, sekarang kalau semisal teman-teman nanya ke saya, terus merek oli yang paling bagus untuk Ninja 250 Fi itu apa bang? Nah, jadi kalau semisal saya pribadi, itu saya biasanya seringnya itu pakai seal teman-teman. Nah, mau seal yang biru, mau seal yang kuning, itu menurut saya sih sama saja. Cuman tingkat kekentalannya itu memang berbeda teman-teman. Jadi kalau yang kuning itu dia agak lebih kental sedikit, dan kalau yang biru itu dia memang nggak terlalu kental-kental amat, tapi dia enak gitu untuk harian teman-teman gitu. Nah, jadi kalau milih merek oli, usahakan teman-teman itu harus pilih yang original ya teman-teman ya, yang asli, jangan sampai yang palsu. Kalau semisal teman-teman milih oli palsu itu nanti ya memang betul kalau semisal pertama-tama itu ya kalau menurut saya sih sama aja, tapi efek jangka panjangnya itu jelek teman-teman untuk di motor, karena memang itu oli palsu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk poin kedua. Nah, sekarang kita next ke poin ketiga teman-teman. Oke, jadi kalau untuk poin ketiga, tips cara merawat Ninja 250 Fi, teman-teman itu harus sering servis teman-teman. Sering servis itu maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini, kalau semisal untuk servis itu kan biasanya kan kita kan sudah dapat contoh maintenance, pengecekan ini, pengecekan itu. Nah, kalau saran saya teman-teman itu usahakan jangan sampai sering telat-telat servis ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau saya pribadi, saya tuh sudah bolak-balik servis di bengkel resmi, terus bolak-balik juga sudah servis di bengkel khusus, memang khusus untuk moge ya teman-teman ya. Nah, dan teman-teman bisa lihat efeknya, motor saya sehat teman-teman, nggak pernah ada problem gitu loh. Jadi kalau orang-orang di luaran sana, pasti ini servisnya motor 250 cc itu mahal, mending nggak usah diservis dah. Nah, jangan gitu teman-teman. Kalau untuk biaya servis sih menurut saya kalau Ninja ini ya standar, nggak terlalu mahal ya nggak terlalu murah teman-teman. Kalau dibilang mahal banget itu sebenarnya Ninja ini nggak semenyeramkan itu teman-teman kalau untuk servis gitu loh. Jadi ketika misal teman-teman itu motor kalian
Contoh kalau semisal jarang dipakai, teman-teman bisa servisnya 2 bulan, 3 bulan sekali, itu teman-teman servis. Nah, otomatis kalau semisal teman-teman rutin servis, itu pasti motornya enak teman-teman, gitu. Karena memang servis itu dia bagiannya tuh banyak banget teman-teman, yang yaitu ganti oli, ganti filter oli, terus pengecekan ini, pengecekan itu, kan otomatis dia sudah di maintenance ya sama mekaniknya ya teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung kita itu yang sebagai yang punya motor atau usernya langsung, itu kita bisa nyaman teman-teman naik motornya gitu loh. Kalau semisal nanti teman-teman beli Ninja 250 Fi, mau yang second, mau yang baru, pokoknya motor 250 cc, teman-teman jarang servis, nah itu nanti dia efek jangka panjangnya itu bakal terasa teman-teman. Ya amit-amit aja kalau semisal teman-teman sampai pergantian spare part teman-teman. Waduh, spare part Kawasaki ini mahal bos. Saya nggak bohong gitu loh, spare part Kawasaki ini yang paling mahal di kelasnya gitu loh. Jadi daripada kita itu mengobati, mending kita itu mencegah dulu teman-teman. Anjay gitu maksud saya teman-teman. Nah itu tadi untuk poin ketiga ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin keempat teman-teman. Oke, untuk poin keempat ini sih sebenarnya ya dibilang penting sih, ya memang penting teman-teman. Jadi kalau untuk poin keempat, tips untuk merawat Ninja 250 Fi itu adalah air radiator teman-teman. Widih, menarik nih air radiator. Saya di channel saya ini belum sempat bahas air radiator sama sekali ya teman-teman ya. Nah oke, jadi kalau semisal untuk air radiator itu teman-teman juga harus pergantian berkala ya teman-teman ya. Pergantian berkala itu maksudnya gimana bang? Nah jadi gini, di sini saya jelaskan sedikit tentang mekanisme air radiator ya teman-teman ya. Air radiator itu atau coolant itu kan fungsinya untuk mendinginkan mesin ya teman-teman ya. Contohnya kalau semisal teman-teman itu bawa Ninja atau bawa motor 250 cc lainnya, teman-teman kena macet nih, kena macet entah berapa kilo gitu kena macet. Nah otomatis kan mesin itu kan tidak dapat asupan angin ya teman-teman ya, yang fungsinya untuk mendinginkan mesin teman-teman. Nah jadinya air radiator ini juga berfungsi penting banget teman-teman untuk mendinginkan mesin gitu loh. Jadinya kalau untuk air radiator itu memang berfungsi teman-teman, dan juga efeknya kalau semisal teman-teman sering telat ganti air radiator itu bisa-bisa itu berkarat teman-teman. Nah berkarat itu ya di bagian coolernya itu bisa-bisa berkarat teman-teman. Ya Allah kok hujan. Oke teman-teman, sorry banget ini hujan ya. Saya barusan neduh dulu sebentar. Sekarang kita lanjut next lagi ya teman-teman ya. Nah oke, itu tadi untuk penjelasan mengenai air radiator ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin terakhir. Kita next ke poin terakhir, tips dan trik untuk merawat Ninja 250 Fi teman-teman. Oke, jadi untuk yang terakhir ini sebenarnya poin yang paling penting dan signifikan banget ya teman-teman ya, yaitu jangan sering digeber teman-teman. Nah jangan sering digeber ini maksudnya gimana sih bang? Oke, di sini saya akan menjelaskan suatu hal yang benar-benar penting banget ya buat kalian teman-teman di rumah. Jika punya motor Ninja 250 Fi, teman-teman itu harus apa ya, harus bagus teman-teman cara makainya. Harus bagus cara makainya tuh gimana bang? Nah jadi gini, kalau motor sport 250 cc, oke, memang bener motor itu kenceng ya teman-teman ya. Nah tetapi teman-teman itu sebenarnya juga harus ngerti karakter mesinnya itu seperti apa gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau semisal untuk
cara berkendaranya itu teman-teman juga harus ngerti ritmenya ya teman-teman ya. Ngerti ritmenya itu maksudnya dari teman-teman itu cara buka gasnya ini, itu teman-teman juga harus paham gitu loh. Jadi jangan main asal tarik gas terus teman-teman kenceng gitu, itu sebenarnya nanti efeknya itu bisa ngerusak mesin teman-teman gitu. Jadinya kalau semisal teman-teman kalau mau pakai Ninja nih, terus teman-teman tuh ingin kenceng, ya harus ada step by stepnya gitu. Jangan teman-teman di lampu merah teman-teman langsung tiba-tiba langsung gaspol. Nah itu nanti efeknya juga buruk ke mesin gitu loh teman-teman. Dan jangan sekali-sekali digeber ya teman-teman ya. Kalau untuk motor Ninja itu mau, sebenarnya sih bukan motor Ninja aja, semua motor tuh sebenarnya sama gitu loh. Karena memang kalau teman-teman sering geber-geber pada saat motor itu posisi netral, waduh, itu takutnya mesinnya tuh nanti bunyinya jadi kasar teman-teman. Ya amit-amit aja kalau sampai jebol ya teman-teman ya. Gitu. Karena memang sudah banyak kasus motor 250 cc mau Ninja, mau CBR, mau R25 itu kadang jebol teman-teman. Jebol itu dia ya gara-gara itu yang make itu terlalu barbar gitu loh maksud saya. Gitu. Jadi kalau motor sport itu memang kan diperuntukkan untuk apa ya, untuk kenceng ya teman-teman ya. Nah tapi kita juga kalau ingin kenceng itu juga harus ada step by stepnya gitu. Jadi misal gigi 1 itu berapa RPM, terus lanjut ke gigi 2 berapa RPM. Nah nanti kan lama-lama dia kan naik ya teman-teman ya. Jangan teman-teman langsung tiba-tiba langsung gaspol di lampu merah. Wah itu nanti efeknya tuh buruk teman-teman ke mesin gitu loh. Dan juga apalagi kalau semisal sampai digeber-geber itu, waduh, amit-amit dah. Saya takutnya itu kalau semisal digeber-geber itu motornya jebol teman-teman. Meskipun Ninja ini termasuk bagus ya limiternya ya, tapi ya namanya motor kalau dipaksa digeber seperti itu ya nanti ya pastinya bisa jebol gitu loh teman-teman. Nah itu tadi untuk poin kelima ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin keenam. Ini adalah poin yang paling terakhir dan yang paling mendasar banget untuk merawat Ninja 250 Fi ya teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk poin keenam itu adalah kebersihan motor teman-teman. Nah kebersihan motornya maksudnya gimana sih bang? Ya kebersihan motor itu ada banyak hal teman-teman. Ada kebersihan mesin, kebersihan bodi, terus ya banyak lah istilahnya. Jadi kalau saran saya teman-teman tuh jangan males ya buat nyuci motor Ninjanya ya teman-teman ya gitu. Karena kalau motor itu bersih otomatis itu kan enak dilihat dan kita juga makainya nyaman ya teman-teman ya. Jadi ya kalau semisal saya itu biasanya kadang 2 minggu sekali itu saya bawa ke tukang cuci motor, atau kadang ya saya cuci sendiri. Itu enggak tentu sih teman-teman gitu. Yang terpenting motor kalian itu kalau bersih itu kan juga enak dilihat teman-teman. Nah dan juga kalau semisal motor itu bersih itu kan otomatis mesinnya itu kan juga dingin ya teman-teman ya. Jadi dia itu melepas panasnya itu dia lebih cepat gitu loh daripada mesin yang kotor gitu loh teman-teman. Karena kalau semisal mesin itu kotor itu kan biasanya ada debu-debu, entah itu kotoran atau partikel apa. Nah itu biasanya kalau udah seperti itu mesin itu juga mau ngelepas panas, membuang panas itu juga sulit teman-teman gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya itu memang untuk kebersihan motor tuh saya yang paling utama teman-teman gitu. Bukan berarti maksudnya apa gitu loh. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sedikit tips untuk cara merawat Ninja 250 Fi ya teman-teman ya. Nah oke. Jadi
Mungkin segini dulu ya video untuk hari ini ya teman-teman ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir teman-teman. Karena memang dari kemarin tuh banyak yang salah paham, nggak mau nonton video saya sampai selesai gitu loh. Jadi saya itu kadang gimana gitu, gregetan juga kadang itu. Gitu teman-teman. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru teman-teman. Dan juga saya ini bisa semakin semangat lagi membuat kontennya teman-teman. Oke, mungkin ya segini dulu lah video penjelasan untuk hari ini ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.